Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Priska Dea, NIM D10511717068, akan mempresentasikan mengenai penurunan kadar fosfat limbah cair laundry menggunakan cangkang kepiting sebagai biokoagulan. Sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian lingkungan, yaitu Bapak Dr. Aji Ali Akbar, MSI. Adapun yang melatar belakangi dari permasalahan ini, yaitu masyarakat di kota-kota besar cenderung memiliki jam kerja dan aktivitas yang tinggi. Nah, sehingga mereka cenderung menggunakan layanan jasa rumah tangga yang salah satunya adalah jasa cuci pakaian atau laundry. Namun, limbah yang dihasilkan dari usaha laundry ini dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Karena limbah laundry ini banyak mengandung sejumlah surfaktan, CMC, kalsium, fosfat, SiO32-min, dan pemutih pakaian. Nah, adapun metode yang digunakan dalam penanggulangan pencemaran limbah cair diantaranya adalah pengolahan limbah secara fisik, kimia, biologi, atau kombinasinya. Nah, umumnya pengolahan limbah cair secara kimia dilakukan dengan proses koagulasi flokulasi. Cangkang kepiting yang mengandung senyawa kimia kitin dan kitosan ini merupakan limbah yang mudah didapat dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Nah, yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Nah, kitosan yang diisolasi dari cangkang kepiting ini dapat pula digunakan sebagai koagulan. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui dosis optimum penambahan biokoagulan yang tepat dalam penurunan kadar fosfat pada limbah cair laundry. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kadar fosfat setelah ditambahkan biokoagulan pada limbah laundry. Adapun rumusan masalah yaitu berapa dosis optimum penambahan biokoagulan yang tepat dan berapa kadar fosfat setelah ditambahkan biokoagulan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang metode yang digunakan, yaitu flokulasi dan koagulasi. Nah, secara garis umum flokulasi ini adalah proses pengendapan pencemar dalam limbah cair dengan penambahan bahan koagulan utama dan koagulan pendukung. Nah, flokulasi ini dikenal pula sebagai pencampuran atau mixing, namun kecepatan pencampuran sangat lambat. Kemudian koagulasi. Nah, koagulasi ini adalah proses pengendapan dengan menambahkan bahan koagulan ke dalam limbah cair sehingga terjadi endapan pada dasar tangki pengendapan. Lalu, kombinasi antara proses koagulan dan flokulasi ini merupakan metode yang terbukti cukup efektif dalam menghilangkan material organik dengan biaya operasional yang relatif lebih rendah. Nah, adapun di sini mengenai kitin, menurut Jansen dan Pentisen, kulit udang dan kepiting merupakan limbah pengolahan yang besarnya mencapai 50-60% berat utuh, dengan kandungan kitin sebesar 20-30%. Nah, kitin ini terbentuk dari komponen struktural kulit luar atau cangkang krustasea seperti kepiting dan udang. Adapun sifat dari kitin ini dari sifat fisik maupun sifat kimia, yaitu untuk sifat fisik kitin secara umum mempunyai bentuk fisik berupa kristal berwarna putih hingga kuning muda, tidak memiliki rasa, dan tidak memiliki bau. Nah, untuk sifat kimianya, yaitu senyawa yang stabil terhadap reaksi kimia, rendahnya reaktivitas kimia,
tidak beracun atau non-toksik, dan bersifat biodegradable. Kritin tidak larut dalam air atau bersifat hidrofobik dan dalam alkohol serta tidak larut dalam asam maupun alkali encer. Kemudian di sini juga terdapat kitosan, yaitu kitosan ini dihasilkan dari kitin dan mempunyai struktur kimia yang sama dengan kitin. Nah, kitosan ini dapat dihasilkan dari kitin melalui proses destilasi, yaitu dengan cara direaksikan dengan menggunakan alkali konsentrasi tinggi dengan waktu yang relatif lama dan suhu tinggi pula. Nah, kitosan ini juga memiliki sifat kimia dan sifat fisika. Untuk sifat kimia, memiliki sifat kimia linier polyimine atau polydeglucosamin, gugus amino yang reaktif, gugus hidroksi yang reaktif. Kemudian untuk sifat fisika, yaitu struktur yang tidak teratur, bentuknya kristalin atau semi kristalin. Selain itu dapat juga berbentuk padatan amorf berwarna putih dengan struktural kristal. Untuk metodologi, nah, waktu dilaksanakannya penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu 7 Maret 2020 sampai 27 Maret 2020 yang dilakukan di Laboratorium Kualitas Air Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu untuk alat menggunakan gelas ukur, timbangan analitik, pH meter, oven, kertas saring, corong, magnetic stirrer, penggiling batu, dan jar tes. Adapun bahan yang kami gunakan yaitu limbah cair laundry yang berasal dari salah satu usaha laundry di Jalan Sepakat 2 Pontianak, HCl, NaOH 3,5%, NaOH 50%, asam asetat, dan aquades. Nah, untuk deproteinasi ini, hal yang pertama dilakukan yaitu 100 gram serbuk cangkang kepiting dicampur dengan NaOH 3,5% dengan perbandingan 1:10 sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer. Nah, kemudian dipanaskan pada suhu 650 selama 2 jam, lalu disaring dengan kertas saring, dicuci dengan aquades sampai pH netral, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 1050 derajat Celcius selama 7 jam. Nah, untuk proses demineralisasi ini, hal pertama yang dilakukan yaitu yang pertama, hasil dari deproteinasi tadi dicampur dengan HCl 1N dengan perbandingan 1:10 sambil diaduk menggunakan magnetic stirrer. Lalu dipanaskan pada suhu 700 derajat Celcius selama 2 jam, yang kemudian disaring dan dicuci menggunakan aquades sampai pH netral. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 1050 derajat Celcius selama 7 jam. Lalu untuk proses terakhir yaitu proses destilasi. Nah, proses destilasi ini yaitu hasil dari demineralisasi, kemudian dicampur kembali dengan NaOH 50% dengan perbandingan 1:20. Lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer sambil dipanaskan pada suhu 1200 derajat Celcius selama 4 jam. Nah, selanjutnya disaring dan dicuci sampai pH netral. Lalu filtrat yang didapat dikeringkan dalam oven pada suhu 1100 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian proses jar tes ke dalam gelas kimia 1000 ml, dimasukkan sampel air limbah laundry. Dan yang terakhir ditambahkan koagulan kitosan yang bervariasi, di mana variasi ini bermacam-macam dengan dosis 150 mg per liter, 200 mg per liter, 300 mg per liter, dan dilakukan pula proses jar tes dengan kecepatan 150 rpm selama 2 menit dan pengadukan lambat 60 rpm selama 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan pengendapan selama 30 menit.